Selamat pagi dan shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berjumpa kembali lewat renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya, edisi Sabtu 21 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Sang Firman itu, kami berdoa. Kejadian pasal 47 ayat 25 dan ayat 26. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Tidak memanfaatkan keadaan. Tai anda dipakai melo tu atu. Pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan COVID-19 masuk ke Indonesia yang ditandai dengan adanya 2 orang terkonfirmasi terpapar virus tersebut. Beberapa hari kemudian, masker dijual dengan harga yang sangat mahal. Seperti kebiasaan, sejumlah pengemudi di sebuah tempat ketika bulan Desember menaikkan tarif angkutan kendaraan dengan tidak terkendali. 7 tahun masa kelaparan terjadi di Israel, Mesir dan sekitarnya. Adalah keadaan yang sangat buruk. Bahan makanan dan kebutuhan hidup yang lain sulit didapatkan. Yusuf yang penuh hikmat mengatur sedemikian rupa perekonomian supaya kehidupan tetap berlangsung. Ia mengumpulkan semua uang yang ada di Mesir dan Kanaan, hasil dari pembelian gandum pada masa kelimpahan. Ia menukar ternak orang Mesir dengan makanan, membeli tanah orang Mesir kecuali tanah para imam, memberi bibit kepada orang Mesir untuk menanami tanah yang mereka sudah jual dan dibeli atas nama Firaun, dan dari hasilnya mereka wajib memberi 1/5 kepada Firaun sebagai pemilik tanah tersebut. Semua diatur dengan baik hingga kehidupan tetap berjalan normal sekalipun di tengah krisis. Bagaimana dengan kita? Terkadang situasi-situasi seperti itu dimanfaatkan dengan tidak sewajarnya. Yang satu diuntungkan, sedang yang lain dirugikan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 24, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Karena itu, hiduplah dalam hikmat Tuhan yang dapat memampukan kita memandang kehidupan orang sebagai bagian dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami, secara khusus
di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Bapa di surga, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan di dalam menghadapi wabah yang tengah melanda bangsa dan negara kami ini. Kami mau berdoa ya Bapa atas saudara-saudara kami yang terpapar dengan penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka boleh pulih dan boleh kembali menjalani rutinitas mereka setiap saat. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami di dalam suasana yang sangat mencemaskan, tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh sebab itu ya Tuhan, tetaplah merangkul kami di dalam situasi yang tengah kami alami saat ini. Kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Karuniakan kepada mereka kemampuan dan kebijaksanaan agar dapat mengatasi wabah yang tengah melanda bangsa kami. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang bermohon dan berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.